Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pemerintah ngobrol sama jutaan warganya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dunia hubungan masyarakat atau humas di pemerintahan yang ternyata jauh lebih terstruktur dan modern dari yang kita bayangin. Semua ini kita gali dari buku panduan Kementerian Pertanian Indonesia. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya sebuah pemerintah bisa berkomunikasi secara efektif ke lebih dari 270 juta orang? Ini bukan cuma soal ngasih pengumuman loh, ini tantangan komunikasi skala raksasa. Dan ternyata, untuk menjawab tantangan sebesar itu, ada pasukan khususnya. Di dalam pemerintahan, ada sekelompok komunikator yang emang didedikasikan buat menjembatani informasi. Mereka inilah para profesional di balik layar. Jadi, siapa sih sebenarnya orang-orang ini? Siapa corong modern kementerian ini? Yuk kita kenalan lebih dalam. Nama resmi mereka adalah Pranata Humas. Eits, jangan salah, ini bukan sekedar staf humas biasa. Ini adalah jabatan fungsional. Artinya, ini adalah sebuah posisi dengan keahlian spesifik dalam struktur PNS yang misi utamanya adalah mengelola gimana suara pemerintah bisa sampai dan dipahami oleh publik. Nah, ini yang menarik banget. Memulai karir sebagai Pranata Humas itu kayak milih kelas di dalam game. Ada dua pilihan jalur utama yang bisa diambil, jalur keterampilan atau jalur keahlian. Di sini kita bisa lihat bedanya. Di sebelah kiri ada jalur keterampilan. Ini buat mereka yang jago eksekusi teknis, bikin konten, olah data, pokoknya para duernya lah. Terus di sebelah kanan ada jalur keahlian. Ini lebih ke analisis, kerjaan konseptual, dan strategi. Ini jalurnya para thinker. Jadi di awal karir pertanyaannya adalah, kamu tim pembuat atau tim pemikir? Pilihan jalur ini benar-benar nentuin evolusi peran mereka. Ini bukan cuma soal jabatan, tapi soal gimana mereka tumbuh dari seorang pelaksana teknis menjadi seorang ahli strategi. Dan gambar ini nunjukin perjalanan karirnya dengan sangat jelas. Lihat deh, di level paling awal, fokusnya masih di pengumpulan data. Tapi seiring naiknya jenjang, tanggung jawabnya geser jadi lebih analitis, terus konseptual, sampai puncaknya di konseptual strategis. Jadi ini benar-benar jenjang karir yang jelas banget arahnya. Nah, ini dia nama-nama resmi buat tiap levelnya. Kalau di jalur keterampilan, ada level terampil, mahir, sampai penyelia. Sementara di jalur keahlian, jenjangnya itu pertama, muda, dan madya. Rapi banget kan pembagiannya? Oke, strukturnya kita udah paham. Tapi, kerjaan mereka sehari-hari itu ngapain sih? Apa produk yang mereka hasilkan? Nah, intinya itu cuma satu. Tugas mereka adalah mengambil kebijakan yang rumit atau data yang kering, lalu menyulapnya jadi informasi yang gampang dicerna, relevan, dan menarik buat masyarakat umum. Buat mereka yang di jalur keterampilan, alat perang mereka itu modern banget. Mereka bikin konten buat website dan media sosial, produksi podcast atau siniar, bikin vlog, video animasi, bahkan sampai film dokumenter. Urusan cetak seperti majalah dan poster juga mereka yang garap. Pokoknya, mereka ini para kreator di garda terdepan. Beda lagi sama yang di jalur keahlian, produk mereka lebih bersifat strategis. Mereka yang rancang cetak biru komunikasinya. Mulai dari strategi kampanye nasional, rencana buat nanganin krisis komunikasi, sampai nyiapin materi buat forum penting sekelas G20. Mereka ini arsitek di balik panggung. Terus gimana caranya mereka bisa naik dari satu level ke level berikutnya? Jawabannya, lewat uji kompetensi. Anggap aja ini semacam gerbang ujian yang harus mereka lewati untuk bisa naik level dalam karir mereka. Ada 4 kondisi utama yang bikin mereka harus ikut tes ini. Yang pertama, pas baru diangkat ke jabatan ini. Kedua, tentunya pas mau naik jenjang. Ketiga, kalau pindah dari jabatan lain. Dan keempat, bisa juga sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja tahunan. Proses ujinya sendiri juga sangat teratur. Ada 3 tahap besar. Pertama, persiapan, yaitu ngebentuk tim penguji dan nyiapin materi. Kedua, pelaksanaan, mulai dari cek administrasi sampai ujiannya berlangsung. Dan terakhir, tentu aja, penilaian, yaitu proses ngasih nilai sampai hasilnya diumumin. Nah, slide ini kayak contekan buat ngertiin aturan promosinya. Simpelnya gini, mau pindah jabatan ke sini, minimal harus punya 2 tahun pengalaman dan nilai kinerja baik. Mau naik jenjang, cukup 1 tahun di posisi sekarang plus nilai baik. Tapi, ada yang namanya promosi istimewa. Syaratnya lebih ketat, harus dapat nilai sangat baik 2 tahun berturut-turut, dan tentunya rekam jejaknya harus bersih. Setelah kita lihat semua detail yang rumit ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus dibuat serapi ini? Kenapa peran Pranata Humas ini sebegitu pentingnya? Dan ini dia salah satu jawabannya yang paling modern dari semuanya. Seluruh jalur karir mereka itu ternyata dikelola lewat satu platform digital yang canggih namanya Symphony. Seperti yang kita lihat di layar, ini jelas bukan sistem birokrasi yang kuno.
Simponi itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang profesional dan inovatif. Pada dasarnya, ini adalah sebuah pusat data terpadu untuk semua urusan pengembangan karir mereka. Ini jadi bukti nyata kalau profesionalisme dan modernisasi di layanan publik itu benar-benar diupayakan. Dan kutipan dari buku panduannya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Memastikan kinerja dan pola karir yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal penyederasan informasi. Kata kuncinya di sini adalah kejelasan dan tujuan. Jadi, pada akhirnya, Pranata Humas itu bukan sekedar nama jabatan. Sistem ini adalah sebuah mesin yang sengaja dirancang untuk memastikan komunikasi publik dari pemerintah berjalan secara efektif, profesional, dan terukur. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat renungan kita bersama. Coba bayangkan, kalau setiap lembaga pemerintah punya sistem komunikasi yang terstruktur dan seefektif ini, kira-kira perubahan apa ya yang bisa terjadi di negara kita? Pikirkan deh,